yang kita esok kemudian udah proses anak turun sembahyang aku pada kecewa aku. Gara-gara pembangunan gereja dana di pemerintah bukan sumbangan bersama, anda mau waduh salah. Bersyukur pemerintah peduli. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa komen dan subscribe-nya. Aduh. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Amin. Amin.
malam. Salam. Salam. Ya. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan keluarga rumah tangga Pak Miko, selamat malam, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Pak Hedi, yang kami hormati Pak Emeritus Pak Nafas, dan bapak-bapak dan semua bapak yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat bahagia sekali karena kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini. Baik bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan ibadah untuk minggu depan. Ibadah SPP akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di tempat Bapak Hendriawan dengan liturgus Bapak Dehan Jayadi. Ketua SPP telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Salam. Ya, selamat malam. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Bapak Pendeta, ada 2 orang pada kesempatan hari ini, Ketua SPP dan BBB yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ketua SPP kita di tanggal 6 bulan Maret ini. Nah itu mungkin nanti di doa sepanjang Pak kami mohon didoakan bagi kami sekeluarga, khususnya dalam usia perpindahan yang sudah 24 tahun ini, mohon bimbingan dan doanya dari bapak-bapak supaya selalu diberi hikmat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kemudian kami mohon didoakan untuk anak-anak kami yang pada kesempatan ini tidak sempat hadir bersama kami, yang satu di Palangkaraya, yang satunya di luar daerah, yang di Malang. Mungkin kami minta didoakan nanti. Saya kira baik, kita akan mulai ibadah SPP kita malam ini. Kita persiapkan nanti demikian kita. Nanti kami minta tolong pada tuan rumah nanti untuk membaca Alkitab yang terambil dari bilangan kita, bilangan nama bilangan 21 yaitu 4 sampai 9. Kemudian juga kami minta kita semua bisa membuka Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 nanti untuk litani. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami undang bapak-bapak. Pertolongan kita yaitu dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Nomor 15 ayat 1 sampai 2 berimpun semua. Saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya mulai dari ayat pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nomor 54 ayat 1 sampai 2. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu pada kami semua bapak-bapak yang hadir pada saat ini.
kami diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa bersyukur, bersama-sama hadir di dalam keluarga rumah tangga ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kami, sehingga apa yang kami baca dapat kami renungkan, dapat kami maknai, dapat kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita pada malam hari ini terambil dari Bilangan 21 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 dengan berikut ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah laut Berau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami tidak mau." Kepada tuan rumah yang telah membaca kitab untuk kita, ada kesempatan bagi kita bapak-bapak yang ingin menyampaikan renungan atau pengalaman hidup selama ini. Yesus lihat dulu. Silakan bapak-bapak siapkan diri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk sharing firman Tuhan yang bersama-sama telah kita baca di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya mencermati ada beberapa kata di dalam ayat-ayat tersebut, seperti dan di ayat 6 di ayat 6 orang Israel mati karena digigit ular, mati karena melihat ular tersebut. Kitab Bilangan ini adalah catatan tulisan daripada Musa di tahun 1405 sebelum Masehi. Ini merupakan catatan sejarah perjalanan atau pengembaraan umat Israel di padang pasir, dan ini merupakan sambungan dari kitab Ulangan. Masih ada waktu untuk kita. Sebelumnya kita angkat lagi pujian nomor 57 tadi, ayat yang kedua. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Pan tadi di awal, Bilangan tadi itu menggambarkan pemberontakan bangsa Israel, dan di sejarah yang di Mazmur ini kita bisa melihat begitu sering bangsa ini menyakiti hati Tuhan, bahkan dengan sengaja. Kalau di Bilangan tadi itu mereka kelaparan, minta tolong, dikasih mana, dikasih burung puyuh untuk makan. Mereka juga akhirnya tidak puas, bahkan katanya muak dengan keadaan itu. Sebenarnya Tuhan seringkali mau menghabisi mereka, dan dikatakan di sana Tuhan murka dan bahkan jijik dengan punya sendiri. Seringkali Tuhan sangat geram dengan tingkah pola bangsa yang tidak tunduk ini. Salam. Terima kasih atas kesempatan. Betul sekali lagi nih, ada yang ngantuk-ngantuk ini. Salam. Nah itu. Setelah kita melihat tadi ya, memang ada yang ketawa-ketawa. Memang harus ketawa kita ya, supaya kita ini sehat dan awet muda. Itu yang penting.
seperti kita lihat tadi dalam apa bacaan tadi, bahwa di sana tadi menceritakan tentang patung ular neonstan ya. Nah, jadi patung ular ini kenapa dibuat? Kenapa maka patung ular dibuat? Kita lihat. Nah, patung ular dibuat ini adalah untuk menyelamatkan orang Israel yang bebal. Mereka ini bebal kenapa? Orang Israel ini sangat bebal sekali. Kita lihat dulu perjalanannya dari Musa ya. Musa ini ya di Mesir, dari Mesir ini kan dia salah satu teologi. Nah, sini sebenarnya serius itu macam belum kita kupas. Pertama, kalau kita melihat sini, Musa kan pemimpin Nabi, dan yang milih Musa itu Tuhan Allah. Nah, bangsa Israel ini karena kesusahan di padang gurun, sudah biasa di Mesir kan menetap pindah-pindah, muncul tidak puas kepada kepemimpinan Musa, sehingga menjadi pemberontakan. Akibatnya mendatangkan malapetaka. Tuh, muncul ular memanggut mereka. Nah, baru mereka sadar salah memberontak pemimpin. Lalu datang kepada pemimpin lagi, tolong doakan kami. Maka Musa berdoa pemimpin, dan Tuhan dengar doa, menyuruh dia bikin patung ular namanya Ustaz dalam 2 Raja ayat 18. Biar kita esok kemudian proses anakku sembahyang, aku pernah kecewa aku. Gara-gara pembangunan gereja dana dari pemerintah bukan sumbangan berat, Anda mau, waduh salah. Bersyukur pemerintah peduli melalui Mega Padario dan kawan-kawan. Mau sisa kayak kawan mau menyumbang, coba kita kumpul dana sedikit. Kukira 30 tahun tidak bisa berdiri kita. Memang ada seperti telinga aku nih, ada yang bilang tidak puas. Gereja itu bukan milik kita, punya pemerintah. Terlalu penafik todok ini. Nah, Bapak-bapak, sahabat kemarin, salam. Kembali kita berdoa. Biarlah melalui penyaksian pertama, kedua, ketiga, biarlah kesaksian itu menumbuhkan iman pengharapan kami kepadamu. Kembali saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh yang kudus sehingga kami benar diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah kita saat ini adalah kitab Bilangan. Berbicara mengenai kitab Bilangan, kita tentu tertuju kepada Musa yang menulisnya. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kitab Bilangan ini merupakan suatu kitab yang menceritakan bagaimana perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Itu yang pertama dulu. Dan di dalam kitab Bilangan ini berisikan pesan Allah, berisikan juga kekudusan bagaimana hidup bangsa Israel, dan juga kena kata bilangan, artinya di situ ada menunjukkan jumlah, dan di situ juga ada menunjukkan tentang pasukan. Kita dapat melihat bagaimana pasukan Israel melawan bangsa-bangsa lain, dan di situ juga ada strategi-strategi yang diberikan oleh Allah kepada Musa, dan ini diberlakukan oleh bangsa Israel. Makanya kita dapat mengenal itu ada strategi militer. Strategi militer itu sebenarnya dari kitab Bilangan itu. Coba kita perhatikan sejarahnya, latar belakangnya. Ada pasukan 6, ada pasukan berapa, ada komando-komando. Itu adalah latar belakangnya dari kitab Bilangan ini, dan itu telah diberikan kepada bangsa umat pilihan Allah pada saat itu. Dan di situ juga kita berbicara konteks. Konteks dari kitab Bilangan ini tentu berbeda dengan konteks kita saat ini. Ada yang pertama, kitab Bilangan ini terdiri dari 2 hal, 2 bagian besar. Yang pertama itu dari pasal 1 sampai pasal 10 itu berisikan tentang bangsa Israel di padang gurun Sinai. Artinya di sini ada perencanaan sebelum mereka menuju ke tanah perjanjian. Pasal 1 sampai pasal yang ke-10 itu adalah bangsa Israel di padang gurun Sinai, belum sampai ke Bukit Sinainya. Nah, di situ mereka pada saat itu merencanakan. Dan yang kedua,
adalah pasal 10 sampai pasal yang ke-36, yaitu bangsa Israel berangkat dari Gunung Sinai, artinya pelaksanaannya. Nah, termasuk konteks nas kita saat ini adalah pelaksanaannya pada saat mereka yang sudah merencanakan bagaimana kehidupan mereka nanti di tanah perjanjian dan bagaimana proses mereka melalui itu. Mereka merencanakan. Demikian juga dalam hidup kita itu sebenarnya bapak-bapak, kita itu harus ada perencanaan dalam hidup kita. 24 tahun usia pernikahan rumah tangga mereka. Mendukung keluarga ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, saat ini kami belajar bersama-sama melalui firman-Mu. Ajarkan kami Bapa memiliki kepekaan di dalam kasih Kristus. Kami menyadari bahwa hukum Allah tetap berlaku, tetapi kasih Allah sangat berlaku dalam hidup kami. Kami harus memiliki kasih Allah itu, dan kami mengetahui bahwa kasih Allah itu akan menuntun kami kepada keselamatan yang kekal. Dan istri terkasih Yudrisia, mereka boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan rumah tangga mereka yang ke-24 tahun hari ini. Tentu banyak pengalaman kehidupan yang telah mereka lalui, gelombang kehidupan bantah rumah tangga mereka, tapi mereka tetap bisa dan mampu menjaga bantah rumah tangga mereka. Terbukti nyata hari ini Bapak, 24 tahun usia pernikahan mereka. Bila damai sejahtera boleh menyertai kehidupan keluarga rumah tangga ini, Bapak, Minggu dan istri, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Damai sejahtera Tuhan berikan terkhusus bagi kehidupan anak-anak terkasih Andri Prayoga yang saat ini berada di Palangkaraya dalam pendidikan, perkuliahan. Itu juga anak terkasih Levina Kesia Fani yang berada di Malang saat ini. Tuhan Yesus juga berkati anak-anak terkasih pada saat mereka sedang menempuh pendidikan, perkuliahan mereka, menggapai cita-cita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka masa depan yang baik sesuai dengan talenta mereka. Kami akan percaya Bapak, Kau pakai anak-anak doa ini, anak-anak berkat ini, sehingga mereka pun boleh menjadi kebanggaan bagi pribadi, kedua orang tua, terkhusus untuk puji hormat akan nama Tuhan. Walaupun saat ini mereka dipisahkan dari jarak dan waktu antara orang tua dan anak, tetapi hubungan mereka diikat kuat dalam kasih Kristus yang mempersatukan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di sorga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nats pengantar untuk penyerahan persembahan, maka ya ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, Dia sendiri akan. Itu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan persembahan kita edarkan, kita puji nama Tuhan dari
hari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami serahkan acara selanjutnya kepada pengurus lingkungan dan tuan rumah. Terima kasih. Lagi kami menyampaikan bahwa untuk minggu depan ibadah SPB di tempat Bapak Hendriawan tanggal 10 ini saya Hengkok ini ya, dengan liturgisnya Bapak Hendriadi. Terima kasih. Dan kami sampaikan bahwa untuk kolektor pada ibadah malam hari ini disampaikan satu ada 2 kantong. Kantong pertama berjumlah 378.000, kantong kedua 451.000, jadi total 2 kantong berjumlah 829.000. Kemudian hasil kupon yang beredar 370.000, kemudian amplop syukur keluarga Pak Minggu Taku 300.000 rupiah. Demikian yang bisa kami sampaikan atas dukungan. Kopi luwak, emergency, Mama Mia, plus untuk Tiji Rinso. Bagi Pak Peter Marcos, minta Pak. Ini selesai po kita ya. 4 aja Pak ya. Iya, kita 93. 9. Siapa yang ada 93? Wah, ternyata itu bos kita yang beruntung. Silakan Bapak dipilih. Ternyata Bapak kita memilih Energen 98 yang kedua. Waduh, ini kan Bang, ternyata Bapak Tatang lagi yang beruntung. Yang ketiga 3139. Siapa yang beruntung? Saudara. Satu empat ada. Oh, ternyata berai. Siapa yang punya nomor lain? Ini Bapak dia 92. Siapa sensing? Pak sensing 78. Mama Lemon ya. Memilih untuk cuci piring 73. Silakan dipilih Bapak. energi aja tuh. Oh, aku mau besar. Hadiah utama ini TV 39 in tapi masih di toko. Kita buka pelan-pelan. Ternyata yang beruntung nomor 67. Ya. Oh, kopi luar ya, mantap. Siapa yang beruntung? Ya, terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di sini bersama keluarga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang membawa bantuan kepada liturgus Kusuma. Kemudian untuk pianis kita Pak Erlan, kami ucapkan terima kasih. Sebenarnya
hidangan yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Untuk mendoakannya kami minta kepada Bapak Pendeta Barnabas, Pak. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu Basiliani lewat saksikan Bapak Jemaat Profesor Hidup Tuhan. Memang kami tidak sempurna, tapi kami mohon kesempurnaan dari Tuhan. Terlebih siap Bapak yang pimpin rumah tangga, dengarlah doa mereka. Istrinya berkati anak-anaknya, agar mereka meraih masa depan lebih indah, lebih cerah, lebih-lebih masa depan rohani mereka. Sebagai syukur nilaikan hidangan bagi kami. Kau berkati hidangan ini, berkati kami berlipat ganda agar kami setia ikut Tuhan dan mendukung kegiatan-kegiatan Tuhan, baik tingkat lingkungan, tingkat SPB, tingkat jemaat, sampai tingkat misode. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus mohon. Haleluya. Amin. Banyak buka-buka hari. Ingat sandal.
Yo 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 yo. Mantap mantap mantap. Partai terakhir pada saat. Menunggu voting itu. Mana udah kan? Ya kali jet potong nih. Ambil yang baik, buang yang buruk itu bikin. Tahu rom sana. Di warna. Dapat hadiah. Kopi. Berkat Tuhan. With